Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di Project 86K24 episode ketiga. Jadi kalau kalian ngeh, episodenya gue riset dari satu lagi semenjak kita memutuskan pakai mesin K24. Nah kemarin kita udah banyak banget ngumpulin data dari mulai mesin, dari mulai banyak deh data-data yang harus kita kumpulin untuk kita bisa bikin parts barunya. Dan kali ini, di episode kali ini, gue mau nyelesain yang namanya oil pan-nya dulu. Karena ternyata ini nih posisinya harusnya ada di yang kedua setelah bell housing adapter. Jadi kita harus udah jadi dulu oil pan dan bell housing adapternya, baru kita bisa bikin engine sama gearbox mountingnya. Tapi sekaligus juga gue mau ngerjain beberapa kerjaan yang non priority, yang pastinya pertama ini prioritas gue di non priority. Rada aneh kata-katanya, tapi ini dulu yang mau gue kerjain. Ini wise vape clearance. Sebenarnya bukan hanya wise vape clearance-nya aja, tapi juga di trans tunnel itu ada beberapa parts yang harus kita potong karena ganggu gearbox yang bakal masuk. Dan ini nih yang bakal kita kerjain di video kali ini. Dan kalau misalnya waktunya masih ada, gue juga mau ngerjain beberapa kerjaan lainnya, tapi kedua ini adalah yang akan kita kerjain. Sekarang kita lihat ke beberapa parts dan tools yang baru aja gue beli. Mulai dari mesin las baru. Jadi selama ini gue pakai mesin las MIG dan gue mau belajar TIG karena kita bakal ada las aluminium. Jadinya kita belajar TIG dulu. Ya sebenarnya cuma buat cantum-cantum doang sih, karena untuk ngelas finishingnya lebih baik dibawa ke bengkel, ke profesional. Cuma kita harus belajar karena dalam ngebangun sebuah mobil itu pelajaran adalah hal yang paling penting kalau menurut gue. Jadi kalau kita ngebangun mobil tapi kita nggak dapat ilmu baru, sayang banget. Dan pastinya kita juga beli filler dari aluminium, terus dari stainless steel karena kita juga bakal ada kemungkinan ngelas stainless steel. Ada pipa stainless steel 1 inci dan ada juga elbow-nya. Gue nggak berhasil nemuin dari aluminium, tapi ada sedikit perubahan yang mau gue kerjain. Jadi gue mau nyoba pakai si oil pick up-nya standarnya dulu, tapi kita potong abis, kita deketin banget ke posisi oil plate-nya, biar si oil pan yang nanti akan kita buat bisa maju banget ke depan. Kalau misalnya nggak bisa, gagal pakai ini, baru kita pakainya stainless steel. Ini gue beli, kalau nggak salah punya Daihatsu ya, gue lupa nih, gue belinya di online. Baru kita bikin yang rencana awal, jadi oil pick up-nya di depan. Tapi mesin las bukan satu-satunya tools yang gue beli. Ada satu tools yang lumayan esensial dalam kita ngelakuin engine swap, yaitu adalah engine holder atau engine apa ya namanya? Ada nih, engine support. Nah, engine support dari Wurth. Gak tahu nih merek mana, gue nyari di e-commerce dan ternyata ada juga yang jual di Indonesia. Pas waktu gue ngebangun S15 itu gue butuh banget ini, tapi gue cari nggak ada yang jual di Indonesia karena kayaknya rada jarang orang yang engine swap di Indonesia tuh yang pengen bener-bener pakai tools yang ada gitu. Ini bisa bikin. Gue juga lihat beberapa bengkel engine swap ada bikin ginian, tapi ada yang beli dan kualitasnya bagus banget, jadi ya udah gue beli. Jadi fungsinya alat ini adalah untuk nge-support mesin di dalam engine bay tanpa perlu engine mounting. Jadi karena ini engine mountingnya kita belum buat, kita bisa posisiin dulu mesinnya yang benar-benar presisi di dalam engine bay, terus kita fabrikasi engine mountingnya. Kita buka aja dulu, kita rakit. Gue juga penasaran banget, belum pernah pakai alat ini sebelumnya. Ya, jadi kayak gini nanti posisinya engine support, terus mesinnya ada di bawah kolongnya. Dan ini enaknya sangat-sangat adjustable, bisa digeser dan bisa dinaik turunin juga. Jadi benar-benar kita bisa ngatur posisi mesin dan angle mesin sekaligus.
Dan habis itu kita tinggal ngepasin posisi gearbox saja. Enak banget deh. Dan satu lagi di sini ada angka yang muncul mulu nih, angkanya 212. Angkanya Wiro Sableng. Ya, pakai segala baut jatuh ke dalam timing cover ya. Ini kalau nggak salah. Sebelum lupa dan jadi masalah. Kita buka dulu. Jangan lagi deh. Jangan ditiru, itu benar-benar kesalahan pemula banget. Ya kan gue pemula ya, jadi ya udah. Sebenarnya kalau punya magnet buat ngambil-ngambil tuh guna banget. Dulu punya buat ngambil barang yang hilang, barang yang keselip, tapi sekarang malah si magnetnya keselip. Ya, sekarang mari kita potong si oil backing plate-nya ini sama bagian ininya biar kita bisa jadi satu. Akhirnya oil pickupnya udah gue potong tadi, udah gue cantum juga. Pertama kali pakai mesin lastik dan ya menurut gue cukup berhasil walaupun berantakan. Yang penting kan cuma buat cantum doang, dan bagian lubang tengahnya ini pas di tengah-tengah, bagian lurusnya ini juga pas sama lurus yang nanti di mesinnya lurus gitu. Tapi kita coba aja dulu, semoga ukurannya ini pas, nggak ada salah-salah. Jadi nanti bisa langsung diselesain lasnya sama Mas Yayo dari Inspiration Motorsport. Kita coba dulu. Kurang lebih kayak gini posisinya di dalam karter nantinya, dan ternyata lebih mundur sedikit dibanding si oil pickupnya yang tadinya gue berharap bisa lebih maju lagi sih. Jadi bener-bener si karternya nih bisa maju banget, mesinnya bisa mundur. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu kayak gini. Dan angle-nya kalau gue lihat pas banget, angle-nya rata, jadi seluruh sama mesin bagian ini. Dan posisinya juga emang nggak di tengah banget, tapi ini sesuai sama posisinya standarnya, cuma lebih mundur aja dikit. Dan sekarang saatnya kita coba si alat kita yang baru tadi, engine support, sekaligus kita pengen tahu setinggi apa, setebal apa si karter yang nanti akan kita buat. Dan karena alatnya masih baru, gue pengen banget nyoba. Kita langsung aja, kita puter dulu, habis itu kita tes ke sana. Akhirnya kepasang juga nih, dan ternyata rada sedikit susah karena bagian si rantai ini dia itu kan bener-bener stiff ya, jadinya pastilah di 4 titik tuh kita nggak bisa nemuin, kita ngatur-ngaturnya juga rada susah. Dan sekalinya naik rantai itu bener-bener jauh, jadinya kita nggak bisa adjustmentnya yang bener-bener nggak bisa detail. Nantinya gue udah punya ide, gue ganti sama strap. Jadi kalau strap kan lebih lentur dan bisa naiknya bisa dikit gitu, dan bisa jadi 4 titik itu yang berubah. Kalau ini kan cuma 2 titik nih, yang depan naik, yang belakang ikut naik. Begitu juga yang sebelah sana. Sedangkan lobang-lobangnya itu nggak sesuai tingginya, jadinya kita nggak bisa dapetin mesin benar-benar lurus. Tapi ini titiknya nih, titik naik turunnya kurang lebih bakal segini, dan benar-benar pas kalau menurut gua, nggak ketinggian, nggak kependekan juga. Dan ada ruang yang sangat besar di sini untuk nanti header turbo. Turbonya sendiri pun bisa luas banget di sini.
Ya kalau di kanan pasti juga udah luas. Intake nggak bakal mentok ke sini karena masih jauh banget. Dan kalau kita lihat di bagian bawah nih, di bagian bawah itu udah sangat mundur posisinya, itu masih oke. Jadi sebenarnya mesin ini akan lebih maju sedikit kalau ada gearboxnya. Ini kebetulan nggak ada gearboxnya. Jadi si pick up-nya ini bakal gue pakai plan yang ini, yang pakai standarnya di las dibanding bikin pakai stainless steel baru. Dan oke, pas tingginya juga dia nggak paling pendek, ada yang lebih pendek. Titik yang lebih pendek adalah ujungnya rack steer, itu lebih pendek. Jadinya aman, bisa nanti kita kasihin skid plate juga, jadi aman. Dan puas sih gue ngelihat ternyata tingginya segini setelah titik sebenar-benarnya mesin ini akan duduk di dalam engine bay. Dan bagus gitu ngeliatnya, nggak miring. Ya, kita lanjut aja besok. Besok bakal gue bikinin strap dan pastinya kita ukur yang lebih presisi lagi. Hari ini tadinya rencana gue mau nge-strap 4 titik si mesin ke bar ini supaya kita bisa dapat angle dan posisi yang benar-benar sesuai. Jadi strapnya yang kayak strap buat towing tuh, kan dia bisa naik turun itu bisa dikit banget. Jadi kita bisa bikin adjustmentnya itu benar-benar detail sampai dapat posisi yang kita mau. Tapi belum ada gearboxnya juga, jadi kayaknya percuma kalau gue lakuin itu sekarang. Ntar udah dapet posisinya, ujung-ujungnya kita lepas lagi. Dan kayaknya ini mesin gue lepas dulu. Yang penting kita udah tahu si oil pickupnya ini aman. Dengan mesin yang mundur banget kayak gini pun masih nggak kena sama cross member. Jadi kita udah bisa ngedesain oil pan-nya. Tapi sebelumnya, mumpung mesinnya lagi ada di sini, gue mau ngomongin soal engine mounting. Jadi ini adalah engine mounting buat 86, tapi untuk mesin 2JZ. Jadi nggak akan bisa nih kita pasang di sini. Cuma ada yang mau gue pakai partsnya, yaitu semacam bushing polyurethane ya. Jadi bagus desainnya karena ada dua bushing di sini. Itu harusnya seperti ini, nyambung gitu di dalam. Cuma karena space-nya sangat-sangat sempit, kayaknya mau gue manfaatkan bagian ininya aja. Dan ini benar-benar desainnya bagus dan easy to remake gitu. Jadinya kita mau bikin lagi, kalau misalnya rusak tuh gampang karena posisinya sangat mudah untuk dibuat. Jadi posisinya nanti di mesin tuh, di engine bay tuh nggak terlalu makan tempat karena ini ceper banget. Ini di sini, dan ntar mungkin posisinya kayak gini. Kita tinggal bikin platnya aja nyambung ke baut-baut yang ada di engine block, kiri dan kanan. Dan ini bagus banget desainnya. Tapi ada yang nggak kepakainya nih. Ini buat 2JZ, ada 2, kiri kanan. Bagi kalian yang punya 86 mau dijadiin 2JZ mesinnya, karena kan 86 mesin standar banyak yang jebol. Kalau kalian mau buat project 86 2JZ, bisa DM gue, dan itu kalian bisa beli. Gue kasih harga murah banget deh, karena nggak kepake sayang juga, mending kalian aja yang pakai. Dan sekarang saatnya kita turunin mesin. Ya, jadi inilah yang namanya bangun mobil sampai berdarah-darah. Ngucur nih darah, nggak berhenti-berhenti. Buat kalian hati-hati, pakai sarung tangan, jangan tiru gua nggak pakai sarung tangan. Sakit-sakit.
Ya, sudah teratasi lukanya dengan Hansaplast. Sekarang saatnya kita lanjut lagi ngerjain mesinnya. Tapi ada satu bagian yang lagi dibuat di mesin bubut, di tukang bubut, belum selesai. Jadi kita harus nunggu itu dulu sebelum kita ngedesain si keseluruhan oil pan-nya. Bagiannya adalah apa ya? Flange atau base plate dari bagian si carter. Jadi nyontoh yang standarnya. Tapi bahannya aluminium. Habis itu nanti kita bisa pasang di sini, kita baut, baru kita ngefabrikasi plat aluminium 3 mili untuk oil pan-nya. Dan nanti akan ada tambahan kapasitas kayak di RB26 gua. Jadi ada sayapnya di kiri kanan supaya makin banyak kapasitas olinya dan semoga nggak akan kena oil starvation. Tapi K24 so far yang gue baca-baca itu nggak pernah punya masalah di oilnya, jadi aman harusnya. Dan sambil nunggu parts itu jadi, kita mau naikin dulu mobilnya ke atas lift, mau kita tinggiin karena gue mau ngerjain bagian kolong yang di trans tunnelnya itu ada semacam dudukan gearbox yang standar, itu harus kita copot karena nggak akan muat kalau kita pasang gearbox CD009 yang punya 350Z karena gede banget gearboxnya, jadi itu harus kita potong. Kita naikin dulu. Dan kalau kalian lihat, gue ngasih pemberat di depan, terus di dalam juga gue kasih pemberat supaya nggak, karena ini kan nggak ada mesinnya ya depannya, jadi gue takut belakangnya itu jadi rada berat. Jadi kita taruh pemberat di depan biar seimbang, karena gue masuk ke kolong ngeri juga. Tapi di belakang juga tenang, bakal kita ganjel juga bagian belakangnya supaya dia nggak standing gitu. Tapi sebenarnya sih udah aman, ini cuma apa ya, cuma buat bikin hati gue tenang aja. Jadi yang mau dicopot itu adalah bagian sini. Dia cuma di spot weld doang. Ada beberapa titik spot weld yang mesti kita bor. Habis itu ini udah bisa copot. Gue udah lihat tutorialnya juga. Karena semua 86 engine swap pasti pada nyopot giniannya. Dan habis itu nanti kita bikin juga bagian gearbox mountingnya itu. Kita harus bikin plat baru yang dilas untuk baut gearbox mountingnya. Dan kalau kita lihat nih, sambil kita lihat nih pertama kalinya juga gue masuk kolongnya 86. Di sini ternyata ada ruang yang cukup besar yang tadinya standarnya itu untuk fuel tank atau tangki bensin, yang bisa banget kita manfaatin ruang ini. Karena kebetulan power steering pump di belakang, nanti gue mau bikin juga di sini ada power steering cooler, terus ada fuel cooler juga. Dan di bagian sini mungkin kita bisa taruh juga water pump. Jadi water pump ke depan, benar-benar memanfaatkan space yang ada dan pastinya juga rapih, dan posisinya ini dekat banget sama poros ban belakang, jadinya beratnya rada ke belakang. Ya, ternyata bisa banget ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekarang langsung aja kita potong-potong bagian depan, kita bor dulu sih, habis itu kita potong. Akhirnya selesai juga kepotong nih kedua bagian ini, dan sebenarnya itu satu bagian ya, cuma bagian tengahnya ini kita nggak potong karena kayaknya sih nggak akan mentok di gearbox, tapi kalau nantinya mentok bakal kita potong juga. Sebenarnya bisa kita lepasin aja nih spot weldnya, cuma gue nggak bakat banget dari dulu. Gue udah berkali-kali nyoba ngelepasin spot weld tapi nggak lepas-lepas gitu. Kayaknya ada yang salah. Kalian komen deh kalau kalian tahu tips and trick untuk nyopotin spot weld. Yang penting udah lepas, dan di saat yang bersamaan bagian yang gue tunggu-tunggu, bagian flange oil pan-nya udah jadi. Jadi kita udah bisa mulai ngedesain bagian oil pan-nya. Ya, semoga pas. Ya, pas banget sih ini. Nggak ada bagian yang mentok, aman.
bagian sini aman. Ya, ini adalah base plate yang bakal jadi acuan buat kita custom si oil pan ya. Dan untuk ininya, untuk oil pan-nya juga gue udah beli di sini ada plat aluminium yang gue nggak tahu kalau ternyata datangnya segede ini, gede banget. Tapi ini tebalnya 3 mili, sedangkan yang itu 8 mili. Ada sedikit perbedaan, tapi nggak apa-apa. Gue akan coba kerjain ini semua. Langsung aja. Pertama-tama gue ngukur dulu kira-kira harus setinggi apa bagian-bagian krusialnya. Habis itu gue bikin template-nya di kertas karton, terus gue tiru bentuknya ke plat aluminium 3 mm. Dan ternyata motong aluminium pakai gerinda potong itu kurang efektif, hasil potongnya berantakan banget. Setelah kira-kira udah pas, gue langsung cantum pakai TIG weld yang baru beli ini. Dan jujur, walaupun susah banget, gue jauh lebih suka TIG weld dibanding MIG weld. Gak lama kemudian, Mas Maman datang untuk bantuin gue bikin dudukan engine mounting yang ada di blok mesin. Dan gara-gara Mas Maman menguasai gerindanya, gue malah nemu cara yang jauh lebih baik untuk motong plat aluminium, yaitu pakai jigsaw. Bagian demi bagian gue potong terus gue cantum. Begitu juga Mas Maman. Fun fact, plat besi 5 mm yang kita pakai untuk engine mounting ini adalah plat yang sama dari pas gue bikin gearbox mounting S15 Mona Lisa. Jadi secara nggak langsung mereka berdua ini bersaudara. Dari tadi gue sama Mas Maman bagi tugas, Mas Maman ngerjain bagian plat untuk engine mounting nantinya kiri kanan, dan gue ngerjain oil pan-nya pakai aluminium. Gue buat sedemikian rupa sampai kelihatannya udah oke nih di sini kalau kalian lihat, asal jangan dari deket-deket banget lihatnya, ini rapi. Tapi ini tadi secara hitungan kasar, kapasitas oli yang ada di dalam sini itu sekitar 2,7 liter. Itu sedikit banget, sedangkan K24 itu butuhnya sekitar 4,2 liter. Jadi mungkin nanti kita akan kasih wing ya, kasih sayap di kiri kanan sama depan untuk nambahin kapasitasnya. Dan karena gue nggak pengen 4,2, gue pengen lebihin sekalian supaya makin banyak oli itu sebenarnya makin bagus. Karena pastinya olinya banyak yang lebih fresh, terus sirkulasi olinya juga selalu ada gitu. Yang kepakai ke mesin tetap sesuai sama standar, cuma bagian level olinya tuh turunnya akan lebih lama kalau misalnya kapasitasnya makin gede. Cuma kalau kapasitasnya gede, kita harus bikin trapdoor supaya nanti pas kegoncang kiri kanan selalu ada oli di bagian si oil pickupnya. Dan sekarang udah malam banget, kita lanjut lagi besok. Gue mau selesaiin bagian belakangnya, bagian atas, dan bagian wing-wingnya. Besok aja kita lanjutin. Ya, kemarin itu kapasitas olinya itu sangat kecil dengan kondisi kayak gini, yaitu 2,7 liter, sedangkan butuh 4 liter. Makanya hari ini gue mau gedein dulu, jadi sebelum dilas semuanya, itu kita udah dapat ukuran yang pas banget. Dan abis kita gedein, kita baru bikin trapdoorsnya juga sih. Jadi bagian depan akan maju kurang lebih hampir 7 cm,
bagian kiri dan kanan itu masing-masing 8 cm. Itu yang bikin kapasitas olinya naik 3 liter, jadi sekitar 5,7 liter. Ya, kita kerjain aja. Kebetulan udah gue tandain juga. Jadi, kita potong bagian atasnya, habis itu kita bikin baru bagian sayap kiri kanan depan. Ya, jadi ini posisinya kayak gini dan kurang lebih besarnya kayak gini nanti. Jadi akan kita tutup. Dan sebelum kita tutup paling bawahnya ini, kita kasih trapdoors dulu kayak yang di S15 gue yang kita beli Tomei. Tapi karena ini full custom, jadi kita harus bikin custom juga. Dan mungkin nanti kita kasih lubang-lubang dikit supaya oli dari atas bisa turun ke dalam oil pan-nya. Dan bagian sini gue juga udah bikin malannya untuk nutupin bagian belakang. Sekarang kita potong aja bagian ini. Bagian bawah sini udah selesai dua-duanya nih. Jadi udah kelihatan banget bentuknya kayak gimana. Dan kalau kalian ini ada beberapa yang gue rubah dikit. Gue kasih lubang untuk oil dipstick. Habis itu ternyata rada mentok kalau dikasih rantainya oil pump. Jadi kita rada gedein di bagian depan sini. Tapi intinya sekarang udah kelihatan banget bentuknya bakal kayak gimana. Dan sekarang kita cantum dulu aja semua bagian yang belakang sama bagian depan. Habis itu langsung kita bikin yang lainnya mulai dari skat dan keseluruhan sisanya. Dan skatnya nanti bakal pakai trapdoor atau bevel dan bakal proper banget deh pokoknya. Walaupun bentuknya jelek nih, gue bikin, maksudnya jelek sih enggak, tapi berantakan ya. Cuma susah banget sih. Cuma nanti fungsinya itu yang gue utamakan. Akhirnya semua bagiannya udah selesai juga, udah gue cantum-cantumin juga. Dan ini bener-bener pertama kalinya gue bikin oil pan yang ya walaupun bentuknya rada berantakan tapi kayaknya fungsinya bakal bagus banget di mesin ini. Dan terakhir tinggal bagian tutup paling bawahnya kayak gini. Nah, tapi ini gak akan gue las sekarang karena gue masih mau bikin skat-skat, mau bikin trapdoorsnya di dalam sini. Dan gue rasa juga nanti yang ngelas si Mas Yayo dari Inspiration Motorsport aja, karena gue pengennya dari dalam aja dulu nih buat ngelilinginnya, jadi luarnya tuh bisa
kelihatan seamless tanpa alasan gitu. Karena bagian sini ini bakal kelihatan banget dari atas engine bay, tapi yang bagian belakang ya biarin lah, ada alasan di luar, tapi bisa tetap rapi gitu. Sekarang kita tes dulu aja. Posisinya kurang lebih di dalam engine bay. Ya kurang lebih posisinya nanti kayak gini. Mungkin agak maju dikit, ada naik dikit juga. Dan bukan part terendah, banyak yang lebih rendah, jadi aman. Tapi bakal kita tes, bakal kita paten banget lah ya. Nanti kalau udah tahu banget posisi engine mounting di mana, gearbox di mana, dan semoga aja nggak ada yang mentok. Tapi so far sih nggak ada yang mentok. Dan kalau udah yakin banget, baru kita bawa ke Inspiration Motorsport. Ya gue rasa cukup untuk video kali ini. Di video minggu depan kita bakal test fit mesinnya, gearboxnya ke dalam mobil langsung. Kita bikin engine mountingnya. Dan pastinya kita bakal bikin kopel juga dan lain-lain. Dan gue rasa pasti bakal keburu selesai sebelum Maret. Bukan sebelum Maret ya, sebelum April berarti. Sebelum bulan Maret selesai. Ya menurut gue cukup untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.